masuk. Isi dok. Silakan duduk Pak. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Agus selaku dokter yang bertugas pada sore hari ini. Yang boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Iqbal Pak. Iqbal. Baik, Mas apa Bapak nih? Mas aja ya? Mas aja. Oke. Iqbal, ini ada keluhan apa datang kemarin Mas? Agak sesek. Agak sesek? Iya, agak batuk-batuk juga akhir-akhir ini. Sesek dan batuk-batuk juga ya? Itu udah sejak kapan Mas? Untuk batuk-batuknya baru aja, cuma seseknya udah ada sebulan. 1 bulan ya? Sebelumnya belum pernah sesek, sebelum sakit sebulan ini sebelumnya udah pernah sesek belum? Jadi cuma sekali aja, cuma nggak sampai kayak bulan ini agak sering. Oke. Mas Iqbal usianya berapa? 24. 24. Udah menikah ya Mas ya? Belum. Oke. Pekerjaan? Masih kuliah. Masih kuliah. Oke. Oke. Tadi keluhannya kan sesak dan batuk-batuk ya? Ya. Kalau boleh tahu Mas Iqbal merokok nggak? Iya. Merokok ya? Udah berapa batang rokok yang biasanya dalam sehari itu? Sehari bisa 9 sampai 10 batang. 9 sampai 10 batang ya? Baru sejak usia berapa mulai merokok itu? Usia pas 4 SD berarti 10 tahun ya? 9 tahun. Oh 9 tahun, oke. Berapa kali pernah berusaha berhenti merokok nggak sebelumnya? Pernah, saya waktu masuk kelas 1 SMP setahun saya berhenti. Oh gitu ya. Terus pas 2 SMP saya ngerokok lagi. Ya, gitu. Jadi gini ya Pak ya, kemungkinan besar sesek dan batuk-batuk yang Bapak derita itu juga ada kemungkinan ada hubungannya dengan merokok. Memang sih orang yang nggak merokok bisa aja juga sakit kayak gitu, tapi orang yang merokok maka dia juga nampaknya itu bisa lebih parah gitu loh Pak ya. Nah jadi apalagi kan ini sekarang kan lagi pandemi COVID ya Pak. Nah jadi kalau secara teori itu kan orang yang merokok itu dia lebih rentan juga terkena COVID Pak. Gitu. Nah jadi di sini di klinik ini saya selaku dokter dan staf yang lain itu bersedia untuk membantu Bapak untuk ikut dalam program berhenti merokok. Gitu. Jadi Bapak kalau umpamanya sekarang suruh berhenti merokok mau nggak? Mau. Cuman susah. Cuman susah ya? Saya sudah pernah usaha juga. Kayak merasa putus asa gitu ya? Kayak sudah coba berhenti sehari kok ada yang kurang. Oh gitu ya. Jadi gini ya Pak, kan tadi merokok itu kan juga banyak mudaratnya daripada maslahatnya kan. Selain ke pernapasan kan bisa ke jantung juga Pak. Nah sekarang kan jantung, ke pembuluh darah, stroke dan lain sebagainya. Sekarang ini kan walaupun usia muda pun bisa saja kena serangan jantung loh Pak. Jadi jangan kira penyakit jantung kemudian stroke itu hanya menyerang orang-orang tua, bahkan orang muda itu juga banyak yang terkena, termasuk dan rata-rata mereka yang terkena itu banyak yang perokok gitu loh Pak ya. Gitu. Nah jadi kalau menurut Bapak sendiri selama ini yang dirasakan ketika merokok itu dampak buruknya apa aja Pak? Yang selama ini dirasakan atau yang Bapak tahu gitu? Yang dirasakan cuma sesek aja. Sesek aja gitu ya. Kalau dari segi ekonomi ngerasa nggak Pak kalau merokok itu bikin dompet terkuras? Sebetulnya iya kerasa, cuman karena sudah kebiasaan jadi nggak kerasa lagi. Tapi butuh aja rasa. Oh, susah gitu ya buat gitu ya? Iya. Oke. Jadi setelah ini kan saya dan staf itu akan ikutkan Bapak dalam program berhenti merokok ya Pak. Nah, jadi nanti mungkin saya juga akan memberikan resep obat. Yang mana resep obat ini resep obat bupropion namanya. Itu dia punya efek salah satunya bisa mengobati kecanduan merokok. Jadi Bapak itu nanti ketika mengonsumsi obat itu lama kelamaan juga ada rasa enggan untuk merokok. Asalkan ini harus dilakukan secara rutin, secara nggak boleh berhenti gitu ya Pak ya. Oke, terus selain itu nanti ketika Bapak sudah mulai berhenti merokok, nanti Bapak akan merasakan perbedaannya. Jadi nanti
nanti mungkin bapak akan merasa lebih lebih sehat, tidak ketergantungan, kemudian secara ekonomi juga bisa berhemat Pak. Jadi kan contohnya tadi 9 sampai 10 batang rokok kan 10.000 sehari gitu Pak. 10.000 sehari dalam setahun bisa 365.000. Itu kan, itu kalau bertahun-tahun bisa buat tabungan haji tuh Pak. Oh iya gitu Pak. Iya. Oke. Nah, tapi gini Pak, mungkin nanti ketika ada program bapak ikut program berhenti merokok itu pasti ada cobaannya Pak, pasti itu. Pasti kan kadang ada kayak rasa sakau gitu kan Pak. Kadang kalau udah lama nggak merokok, kadang udah kecanduan tuh kadang-kadang ada rasa pengen balik merokok lagi gitu kan Pak. Iya. Tuh. Nah terus juga nanti ada namanya mungkin dari pergaulan Pak. Pasti kan itu contohnya kita udah serius berhenti merokok tapi pergaulan kita masih sama golongan orang yang merokok. Nah itu nanti pasti kita juga akan rasanya kayak ada rasa nggak enak gitu loh kalau nggak ngerokok gitu kan Pak ya. Iya betul. Jadi saran saya mungkin lebih baik untuk sementara ini selama menjalani program ini bapak menjauhi dulu teman-teman bapak yang merokok itu, seperti itu Pak. Tuh. Jadi selain itu juga Pak, harus ada tekad dari dalam diri sendiri Pak. Jadi saya di sini, saya dan staf itu cuma bisa membantu. Pokoknya semuanya itu tergantung kepada diri bapak sendiri gitu ya Pak. Bapak sekarang merasa udah punya tekad belum untuk berhenti merokok? Untuk sementara belum. Oh, oke Pak. Nah jadi ya itu tadi Pak. Jadi saya sini cuma bisa memberikan saran, terus menerus memberikan motivasi agar bapak mau berhenti merokok. Karena memang merokok itu juga itu tadi Pak, banyak masalah, banyak mudaratnya gitu kan. Apalagi secara agama Islam kan nggak boleh gitu loh Pak. Kan kalau secara agama Islam kan kita dilarang untuk menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan gitu kan Pak. Juga kita dilarang untuk mubazir. Nah gitu kan. Nah, kalau kita melakukan rokok kan kita melanggar itu semua Pak. Iya enggak? Yang pertama kita mubazir karena duitnya yang 10.000 sehari umpamanya kan itu kan bisa digunakan buat makan anak, buat makan jajan di warteg itu kan kenyang Pak daripada buat ngerokok ya kan Pak. Tuh, terus kemudian juga dia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan karena ya itu tadi salah satunya dari sakitnya bapak itu mungkin teguran dari Allah gitu Pak. Itu ya. Terus juga selain itu kan pernah lihat itu nggak Pak? Yang kasus orang sampai harus dilubangin tenggorokannya karena rokok itu? Belum pernah ya. Jadi itu kalau sudah dalam tahap parah kan bisa sampai timbul kanker kemana-mana gitu kan Pak. Nah itu kan sampai bisa menghalangi saluran nafas, akhirnya dibuat jalan nafas di sini, jadi bukan lewat hidung lagi karena udah saking parahnya gitu Pak. Jadi udah peradangan gitu kan. Jadi biar dia bisa bernafas akhirnya sampai dibuat lubang di sini gitu Pak. Jadi ini sudah ada keinginan belum Pak untuk berhenti merokok itu? Ya setelah dijelaskan ya ada keinginan, agak takut juga. Takut ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Jadi bersedia ya untuk ikut dalam program berhenti merokok ya? Bersedia Pak. Bersedia. Oke. Kalau gitu boleh saya minta nomor WA-nya? Ayo. Jangan lupa ya Pak, nomor Saya lupa ya. Oke, Pak. 089 56 09 68 69 58. Oke. Ini saya catat ya Pak ya, saya masukin ya Pak ya. Oke. Jadi itu ya Pak ya. Jadi nanti saya akan simpan nomor WA-nya, terus kemudian saya akan rutin menghubungi Pak. Jadi saya akan rutin menghubungi dalam rangka biar ikut mengontrol gitu Pak, mengontrol terus memonitor. Jadi agar programnya itu bisa benar-benar berjalan sampai bisa benar-benar berhenti dari merokok gitu Pak. Jadi nanti mungkin setelah Bapak sudah berhasil berhenti merokok, mungkin saya juga akan tetap menghubungi gitu Pak. Jadi untuk memastikan agar tetap konsisten gitu Pak. Kalau bersedia kan gitu. Bersedia Pak. Bersedia. Karena Oke. selama ini juga nggak ada lingkungan mendukung, jadi saya nggak bisa berhenti. Oke, baik ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya atas kehadirannya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Masih ada yang ingin ditanyakan nggak Pak?